Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Lintang Budiastuti. Saudara, Breaking News kali ini mengulas tentang kebakaran apartemen yang masih ada penghuni terjebak, tepatnya di Tanjung Duren, Jakarta Barat, di apartemen Mediterania, yaitu Gedung C, Saudara, pada Kamis 30 April 2026 pagi ini. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV di lapangan, masih ada 15 orang terjebak yang terdiri dari lansia, dewasa hingga bayi, Saudara, yang masih diupayakan untuk dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran setempat. Informasi terkini kami akan panggil jurnalis Kompas TV, ada Ezra Ambarita yang akan menyampaikan kondisi terkini di sana. Ezra. Ya, Lintang dan juga saudara, kalau tadi sempat Lintang sebutkan bahwa ada 15 orang yang masih berada di dalam apartemen ini, tapi ini ada perubahan Lintang dan juga saudara, ini menjadi 12. Jadi totalnya sekarang 12 yang masih berada di dalam apartemen. Sementara itu yang sudah berhasil diselamatkan ada 60 orang, tapi ini masih data sementara. Jadi kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari petugas. Nah, Lintang dan juga saudara, saya akan ajak Anda juga untuk berbincang dengan salah satu bisa dikatakan yang terdampak, yang sempat tadi berbincang dengan saya bahwa di dalam sempat ada bayi begitu ya. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf sebelumnya, Pak. Iwan. Bapak Iwan, Bapak tadi ceritakan Bapak salah satu yang terdampak. Boleh diceritakan dulu, Pak, seperti apa tadi awal mula sampai adanya kebakaran di dalam apartemen ini? Sebenarnya saya itu pagi-pagi udah bangun, terus karena anak masih punya bayi, anak masih tidur, saya nemenin anak. Sekitar jam 8 lewat setelah saya tidak ngelihat jam, tiba-tiba lampu mati. Tapi kita itu tidak mengira ada apa-apa, karena di lantai 33 itu tidak terasa apa-apa. Asap itu sampai ke lantai 33 sekitar jam 8.20-25 itu baru sampai lantai 33. Dari situ saya mau ngeevakuasi anak umur 3 tahun setengah, turun lewat tangga darurat, tapi cuma kuat sampai 5 lantai ke bawah, 5 atau 6 lantai ke bawah. Karena sudah gelap, asap semua dan napas susah. Saya bawa bayi, akhirnya saya mikir untuk lari ke atas lagi. Lantai terakhir kan lantai 35. Di lantai 35 itu lewat tangga darurat ada akses ke rooftop. Tapi rooftopnya dikunci dan tidak bisa dibuka. Lalu bagaimana tadi cara Bapak akhirnya berhasil diselamatkan? Apakah petugas sudah langsung datang? Bagaimana, Pak? Setelah nggak bisa jebol rooftop, saya balik lagi ke unit. Nutup semua celah di bawah pintu di unit biar asap nggak masuk. Terus semua jendela dibuka dan saya dengan anak itu mendekat ke arah koridor luar agar bisa dapat udara segar. Itu aja yang kami lakukan. Terus saya beberapa kali bikin sinyal ke bawah bahwa di atas ada yang terjebak termasuk saya. Akhirnya ditelepon dari bawah karena saya ngelempar banyak kertas dari atas, itu bisa dilihat masih ada tanda yang saya bikin, tanda oranye, itu baju anak saya yang saya gantung. Itu jadi dari sana saya lempar kertas, saya lempar baju, saya tulis nomor telepon saya dan akhirnya dihubungi sama pihak pemadam itu sekitar 8:30. Dihubungi sekitar 8:30 dan alhamdulillahnya api sudah padam, tinggal pendinginan, tapi belum bisa dievakuasi karena semua gedung penuh asap. Kami diminta mendekatkan jendela semua. Itu. Tadi Bapak diselamatkan seperti apa, Pak? Menggunakan tangga atau bagaimana? Kita nunggu karena kita sudah tahu situasinya sudah tidak ada api lagi, sudah tidak ada kebakaran. Tinggal nunggu asap dikeluarkan, tinggal pendinginan. Jadi kita nunggu aja di atas. Sekitar jam, saya lupa tadi sekitar, saya baru, ini 30 menit, 40 menitan yang lalu baru bisa dievakuasi. Berarti di dalam Bapak 2 orang dong di dalam gedung tersebut, di lantai Bapak? Di lantai saya itu karena satu lantai itu cuma 4 unit, jadi sedikit. Cuma unit yang di sebelah saya yang ada penghuni. Dan kami tadi keluar sama-sama dijemput oleh petugas. Kalau di dalam apartemen Bapak, berarti Bapak dengan anak. Iya, saya dengan anak saya, bayi umur 3,5 tahun. Tapi Pak, boleh mungkin digambarkan di dalam itu situasinya tadi, apakah masih ada api, apa hanya kepulan asap seperti yang Bapak sampaikan tadi?
Kalau kita api itu jadi nggak sampai ke lantai mana-mana, nggak, cuma asapnya yang sangat pekat. Jadi kami nggak ngerasakan ada api, cuma asapnya aja sampai ke lantai 35. Saya di lantai 33. Sejauh ini ada informasi nggak Pak, mungkin dari petugas ini kenapa kebakaran terjadi? Sampai sekarang nggak tahu, yang pasti kebakaran karena api, tapi saya penyebabnya diakibatkan apa saya belum tahu. Yang penting saya sekarang ya dengan penghuni lain sudah dievakuasi semua, sekarang sudah selesai. Bapak sudah berapa lama di sini dan ini pernah terjadi juga nggak sih Pak? Saya udah hampir 6 tahun di sini dan nggak pernah mati lampu pun sangat jarang. Mati air nggak pernah, apalagi kebakaran nggak pernah. Dan juga rutin di sini setahun itu 2 kali ada latihan untuk pemadam kebakaran. Berarti selama 6 tahun Bapak tinggal di apartemen ini belum pernah terjadi kebakaran seperti ini? Belum pernah. Baru kali ini. Dan kejadiannya pagi-pagi itu yang sangat bikin semua kaget. Hanya penegasan saja, berarti tadi Anda di dalam hanya berdua saja begitu, tidak ada keluarga lain ya? Nggak ada. Cuma berdua kalau di unit saya. Di unit sebelah ada 1 orang dan setelah itu kosong semua yang lain. Di koridor Bapak juga itu tidak ada penghuni-penghuni lain juga? Enggak, cuma 4 unit. Di lantai saya dengan lantai paling atas itu cuma 4 unit. Kalau di lantai lain itu belasan unit. Oke Pak, sejauh ini dari pihak apartemen sudah ada instruksi mungkin Pak nanti akan sementara waktu untuk tinggalnya di mana, sudah ada informasi Pak atau bagaimana? Belum ada informasi untuk mengungsi kemana, tapi saya kira nggak jadi masalah. Unit nggak ada masalah sebenarnya, di unit kita nyaman-nyaman aja. Asap pun sedikit masuk ke unit. Jadi unit saya itu banyak kemasukan asap setelah saya buka waktu saya melarikan diri lewat tangga darurat. Setelah itu waktu masih kondisi tertutup nggak banyak masuk asap. Untuk anak tadi maaf Pak, umur 3 tahun ya, ini dalam keadaannya bagaimana? Baik, sudah dibawa perawatan atau bagaimana? Baik aja, bahkan karena dia tenang jadi saya juga ikut tenang. Jadi anak umur segitu ya nggak tahu lah gimana, dia yang menenangkan saya. Pak, adakah mungkin rekan Bapak, tetangga yang juga memberikan informasi di dalam masih butuh pertolongan seperti itu, ada nggak Pak? Atau keluarga mungkin di dalam masih ada lagi di lantai berapa gitu, atau hanya di lantai 33 saja Bapak? Tidak tahu kalau lantai lain, tapi tadi saya itu termasuk yang terakhir dievakuasi karena saya berada di lantai paling atas. Lantai di sini cuma 35, 34 nggak ada, di bawah 35 itu lantai 33, lantai saya. Jadi waktu evakuasi tadi, petugas itu setiap lantai berhenti, dan itu memakan waktu cukup lama, dan itu tidak ada lagi. Baik Pak Iwan, terima kasih atas informasinya. Terima kasih ya Pak. Semoga penanganan cepat dilakukan dari pihak apartemen maupun dari damkar ini cepat dilakukan ya Pak. Terima kasih Pak Iwan. Nah saudara, begitu tadi salah satu yang terdampak berbincang dengan kita bahwa merasakan kepulan asap itu tepat pukul 8 kemudian sudah berhasil diselamatkan. Tapi sampai sejauh ini Lintang dan juga saudara, kita masih menanti informasi terbaru dari pihak damkar untuk mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya menjadi penyebab terjadi kebakaran ini. Lintang. Baik Ezra, kita akan nantikan dari informasi pihak berwenang terkait penyebab dan bagaimana kondisi sekarang, apakah sudah cukup aman atau belum, bagaimana penghuni bisa kembali masuk ke unit apartemen mereka atau tidak, kita akan nantikan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Eza Ambarita melaporkan langsung dari Jalan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saudara, demikian breaking news Kompas TV, kami pamit undur diri. Selanjutnya Anda akan